Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Aswar dari Universitas Negeri Semarang selaku penulis pertama makalah yang berjudul Aplikasi Model Elman Recurrent Neural Network untuk Peramalan Penumpang Kereta Api di Jawa. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi semakin pesat. Komputer menjadi sangat penting dalam membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Hal inilah yang mendorong munculnya teknologi kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Jaringan saraf tiruan atau biasa disebut dengan neural network merupakan sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf yang ada di makhluk hidup, khususnya manusia. Salah satu fungsi NN yaitu untuk peramalan. Peramalan sendiri merupakan suatu teknik untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Seiring dengan berkembangnya bidang transportasi Indonesia, kereta api menjadi salah satu alat transportasi yang sangat diminati. Sebagai pulau terpadat di Indonesia, Pulau Jawa memiliki 9 daerah operasi kereta api yang tersebar di berbagai daerah. Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan kereta api justru menimbulkan permasalahan baru. Terdapat dua permasalahan pokok yang kerap muncul yaitu kapasitas kereta api dan frekuensi penyediaan layanan. Jadwal dan banyak kereta api dapat ditentukan dengan tepat, salah satunya dengan memprediksi banyaknya penumpang di waktu yang akan datang. Dari pembahasan sebelumnya, neural network merupakan algoritma yang serbaguna untuk aplikasi peramalan. Neural network dibagi menjadi dua kelompok, yaitu feed-forward neural network dan recurrent neural network. RNN memiliki karakteristik yang unik, di mana arsitekturnya memiliki paling tidak satu feedback loop. Penelitian kali ini, RNN yang digunakan adalah tipe Elman atau Elman Recurrent Neural Network. Kemudian, bagian yang kedua yaitu metode. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka yang relevan. Sementara untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data jumlah penumpang kereta api di Jawa mulai Januari 2006 hingga Desember 2019. Setelah mengumpulkan data, ada beberapa langkah untuk memecahkan masalah. Di antaranya ada melakukan penelitian input dan target jaringan, menormalisasikan data input dan data target, membangun jaringan ERNN, melakukan pelatihan dan pengujian data, mendenormalisasi data, menentukan model terbaik berdasarkan MSE dan MAPE tahap pengujian, melakukan uji kesesuaian model, melakukan peramalan, menghitung akurasi dari hasil peramalan masing-masing model pada ERNN. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Penelitian yang kami lakukan masih dalam proses pengerjaan dengan bantuan aplikasi MATLAB. Namun, sudah ada beberapa langkah yang sudah kami kerjakan. Yang pertama yaitu melakukan penentuan input dan target jaringan. Seperti terlihat pada gambar, plot PACF menunjukkan leg-leg yang signifikan, yaitu leg 1, leg 2, dan leg 13. Sehingga jaringan yang akan dibangun memiliki 3 input. Banyaknya data menjadi 143 data. Kemudian melakukan pembagian data latih dan data uji. Penentuan parameter untuk pembagian data dapat dilihat pada tabel tersebut. Dengan alat bantu software MATLAB, maka akan didapat hasil seperti pada tabel tersebut. MSE dan MAPE terkecil untuk pengujian diperoleh pada komposisi pembagian data 75% untuk data latih dan 25% untuk data uji. Dengan demikian, dari 143 data yang digunakan, terdapat 144 data untuk data latih dan 29 data untuk data uji. Berikut adalah tabel parameter yang digunakan berdasarkan pada algoritma pelatihan yang digunakan, yakni algoritma pelatihan Gradient Descent with Momentum and Adaptive Learning Rate. Dan berikut tabel parameter yang digunakan pada algoritma pelatihan Levenberg-Marquardt. Berdasarkan proses yang telah dijalankan, jaringan yang dibangun ada 3 input yang diperoleh dari leg-leg plot PACF. Sementara untuk pelatihan data jumlah penumpang kereta api di Jawa diperoleh komposisi terbaik pembagian data yaitu 75% untuk data uji
dan 25% untuk data latih. Proses mendapatkan model terbaik yang selanjutnya digunakan untuk peramalan jumlah penumpang kereta api di Jawa masih dalam proses trial and error menggunakan aplikasi MATLAB. Demikian pemaparan penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.